Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Tuhan sudah menyertai kita di sepanjang hari ini, memberikan kita anugerah, hikmat dan kekuatan karena kasih-Nya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami dalam segala kegiatan dan aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Berikanlah kami pengertian Tuhan untuk lebih memahami akan kehendak-Mu dan taat pada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Samuel 7 ayat 8-9. Tertulis demikian. Sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadari siapa kita dan ingatlah selalu akan karya kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita punya kecenderungan menjadi lupa dan sombong setelah meraih pencapaian. Meskipun kita punya niat yang mungkin nampaknya baik, tapi seringkali tanpa sadar niat kita didasari oleh kesombongan. Itu sebabnya kita perlu selalu mengingat siapa diri kita dan menyadari bahwa semua adalah karena kemurahan Tuhan. Daud telah menjadi raja dan tinggal di dalam rumah. Ia tidak lagi menjadi seorang pelarian atau tinggal di dalam tenda. Ia tidak lagi berpindah-pindah, tapi sudah menetap dan ada dalam kenyamanan. Dalam situasi itu, dalam hatinya muncul keinginan untuk membuat bait Allah di Yerusalem. Sebenarnya keinginannya baik, tapi Tuhan berbicara melalui Nabi Nathan untuk mengingatkan tentang siapa Daud, untuk membuat Daud tetap rendah hati dan mengingat akan karya Tuhan dalam hidupnya. Tertulis dalam 2 Samuel 7 ayat 8-9 ini, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Firman Tuhan mengingatkan Daud tentang siapa dirinya. Ia dulunya bukan siapa-siapa. Ia hanyalah seorang penggembala kambing domba yang tidak seberapa. Tapi kemudian diangkat Tuhan dan namanya menjadi besar karena pertolongan Tuhan. Secara langsung, Tuhan mau agar Daud menyadari bahwa semua pencapaiannya, semua keberhasilannya adalah karena karya pertolongan Tuhan. Dan itu hendaknya menyadarkan dan membuatnya menjadi rendah hati. Kita pun semua, saudara dan saya, perlu selalu sadar. Orang Jawa bilang eling, orang Manado bilang inga. Kita semua harus sadar dan ingat siapa kita. Jangan sampai kesuksesan membuat kita lupa diri dan terus terbungkus oleh berbagai ambisi dan sifat tinggi hati. Kita perlu selalu bersyukur bahwa Tuhan yang Maha Baik telah melimpahi kita dengan kebaikan dan kemurahan-Nya. Ia yang mengangkat kita dan menaruh kita di tempat yang tinggi. Ia yang membuat kita berhasil dan menjadi besar. Ia yang membuat kita mencapai hal-hal yang luar biasa. Semua itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena kemurahan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan kenyamanan ataupun kesuksesan membuat kita lupa akan siapa kita dulunya. Kita yang tadinya bukan siapa-siapa,
telah diangkat dan dipromosikan Tuhan seperti sekarang ini. Kita yang dulunya tidak dikenal menjadi dikenal, yang dulunya begitu kecil sekarang menjadi besar. Itu semua semata karena karya kebaikan Tuhan. Karena itu jangan kita menjadi sombong dan lupa diri. Kalau ada di antara kita yang saat ini sedang dalam pergumulan, merasa gagal, merasa tidak bisa menjadi apa-apa, ingatlah bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan saudara. Ia sanggup mengangkat hidupmu. Yang terpenting tetaplah setia dan mengasihi Tuhan. Dan kerjakanlah apa yang Tuhan ingin kita kerjakan sesuai dengan visi panggilannya. Sadari bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang dipilih dan dipanggil untuk tujuan yang luar biasa dalam rencananya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang kembali mengingatkan bahwa kami ini yang dulunya bukan siapa-siapa telah diangkat Tuhan, dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu, mencapai hal-hal yang besar, dipromosikan Tuhan. Kami sadari kalau bukan karena Tuhan, maka kami tidak akan mencapai apapun. Tapi karena kemurahan-Mu lah, maka kami berhasil. Kami meraih suatu pencapaian. Semua itu karena pimpinan dan penyertaan Tuhan, dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu rendah hati, menyadari akan siapa diri kami, dan bahwa semuanya adalah karena kemurahan-Mu. Engkau baik Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan terus berbuat baik dalam hidup kami. Kalau saat ini ada di antara kami yang sedang dalam pergumulan, dalam perasaan-perasaan tertuduh, merasa gagal, merasa tidak berdaya, kuatkan ya Tuhan. Bangkitkan iman setiap kami untuk memandang kepadamu. Percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang besar di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu, dan berikan kami tidur yang nyenyak. Bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.